Saudara, 2 orang meninggal dunia dan puluhan lain dirawat di puskesmas akibat keracunan sate jebret di Garut, Jawa Barat. Polisi masih melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Polisi memeriksa 3 orang saksi kasus keracunan sate jebret yang dialami puluhan warga di Garut, Jawa Barat. Sampel makanan yang diduga jadi penyebab keracunan juga telah dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. 2 orang meninggal dunia dan belasan lainnya masih dirawat di Puskesmas Cilawu dan Puskesmas Cigalontang, Tasikmalaya. Sampai dengan saat ini kami sudah mengirimkan sampel ke laboratorium untuk dilaksanakan penelitian dalam rangka penyelidikan guna mengetahui apa yang menjadi penyebab. Sampai dengan saat ini ada 3 orang dan tentunya pasti akan bertambah guna kesempurnaan penyelidikan kami ini selanjutnya. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Garut menyebut, sebagian besar korban keracunan kini sudah diizinkan pulang. Mereka akan menjalani rawat jalan untuk proses pemulihan. Hingga Rabu sore, jumlah korban keracunan telah mencapai 41 orang. 2 diantaranya meninggal, gitu kan ya. Nah, sementara yang rawat jalan, yang sampai saat ini kita observasi, ada 16 orang. 11 orang berasal dari Cilawu, dan 5 orang berasal dari Cigalontang, Tasikmalaya. Bupati Garut Rudi Gunawan mengatakan saat ini pasien sudah ditangani intensif pihak puskesmas setempat. Seluruh biaya perawatan korban keracunan juga akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Garut. Ya, kita dapatkan informasi itu Senin pagi ya, ada warga Desa Sukatani berbarengan ya mempunyai keluhan yang sama, yaitu buang air besar terus-menerus. Dan terjadi dehidrasi dan tentu juga ada rasa sakit ya, mual dan lain sebagainya. Nah, kami baru secara bergiliran menerima di Puskesmas Cilawu. Setelah dilakukan penelitian ternyata penyebabnya sama, mereka pernah memakan makanan sate yang diganti istilahnya adalah sate jebret. Saya nyatakan bahwa mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di puskesmas di sini ya, di puskesmas yang di bawah kendali Dinas Kesehatan, semuanya digratiskan. Insiden keracunan bermula pada hari Minggu 8 Oktober lalu. Warga membeli sate jebret dari seorang pedagang di Pasar Bojongloa, Kecamatan Cilawu, Garut. Minggu malam, satu persatu warga mengalami gejala muntah-muntah, diare, dan pusing, sehingga mereka berbondong-bondong datang ke puskesmas dengan gejala yang sama. Dalam kejadian ini, 2 orang korban dinyatakan meninggal dunia dan belasan lainnya masih dirawat. Ridwan Mustopa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Informasi terkini kita akan langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Ridwan Mustopa di Garut, Jawa Barat. Ridwan, bagaimana kondisi para korban yang sampai saat ini masih dirawat? Sekali juga saudara, pasca terjadinya keracunan yang melibatkan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan juga Kabupaten Garut. Mengapa melibatkan 2 kabupaten? Karena memang pedagang sate jebret itu berada atau berjualan di pasar Bojongloa yang merupakan pasar di daerah Kecamatan Cilawu yang berdekatan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Di mana saat itu warga yang memakan sate jebret mengalami mual-mual dan muntah-muntah meskipun memang kejadiannya tidak berbarengan. Setelah itu mereka langsung datang atau memeriksakan dirinya ke puskesmas terdekat. Dan dari total pasca keracunan tersebut yang kemarin jumlahnya 41 orang bertambah menjadi 45 orang yang terbagi kepada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan juga Kabupaten Garut. Di mana untuk korban yang di Kabupaten Garut jumlahnya 36 orang, terdiri dari 10 yang masih dirawat dan sisanya sudah bisa dipulangkan ke rumahnya masing-masing, serta 1 orang meninggal dunia. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Cigalontang, ada 2 pasien yang masih dirawat dan sisanya telah dipulangkan ke rumahnya masing-masing, serta 1 orang meninggal dunia. Jadi hingga saat ini total yang meninggal dunia menjadi 2 orang, yaitu 1 di Kecamatan
Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, dan satu lagi di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Hingga saat ini pun ada beberapa warga yang masih dirawat, dan saat ini pihak Forkopincam Kecamatan Cilawu melakukan survei atau melakukan monitoring untuk menghindari adanya warga yang mengalami hal serupa. Demikian, Paskalis. Ridwan, adakah mungkin respon dari kepala daerah atau kepala wilayah di daerah situ untuk mengatasi korban-korban yang saat ini masih dirawat? Ya, pasca kejadian, Pemkab Kabupaten Garut bergerak cepat mendatangi para korban untuk memastikan kondisi korban, termasuk sebagai bentuk dukungan terhadap para korban atau sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemkab Garut terhadap para korban mereka yang saat ini dirawat di puskesmas, baik itu yang di Bojongloa ataupun yang di Cilawu, itu digratiskan. Bahkan Pemerintah Kecamatan Cilawu terus melakukan monitoring sekaligus meminta kepada kepala desa yang ada di sekitar Cilawu untuk melakukan survei manakala ditemukan adanya warga yang mengalami kasus supaya segera dibawa ke puskesmas terdekat. Dan inilah cuplikan wawancara kami dengan Camat Cilawu. Ini ada yang makan hari Senin, masuknya tadi malam. Nah, khawatir seperti itu karena sepertinya penularannya atau terasanya agak memerlukan waktu. Makanya kita sudah komunikasi dengan para kades, komunikasi dengan RW/RT di grup yang masing-masing, sudah tersampaikan apabila ada gejala tolong segera dikomunikasikan dengan puskesmas. Pihak kepolisian Polres Garut belum menentukan tersangka dalam kasus ini karena memang sampel dari makanan sate jebrek itu sampai ini belum ada hasil yang memang bisa diperoleh dari laboratorium di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Demikian, Paskalis. Jadi masih menunggu hasil uji coba labnya, baru setelah ini polisi akan menentukan siapa tersangka dari kasus ini. Terima kasih Ridwan Mustafa melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat.